Oke teman-teman, di malam ini saya mendapatkan satu buah kasus motor Vario itu mogok ya, diakibatkan karena hilang pengapian. Nah setelah kita cek nih kabel businya saya cepang seperti ini, tidak ada nyeret-nyeret sampai saya ngejengkat, tidak ada ya. Jadi pengapiannya hilang. Nah langsung saja kita to the point. Pertama-tama urutan pengecekannya. Jadi kita cek di bagian spoolnya dulu ya. Nah di sini di spool ada kabel warna putih dan warna kuning. Kita gunakan tes pen DC ataupun tes pen AC. Nah kita gunakan tes pen seperti ini, kita kemasain satu, kita ke warna putih ataupun warna kuning. Warna putih itu untuk pengisian, sedangkan warna kuning itu untuk penerangan lampu ya. Nah dua-duanya ada. Jadi yang berpengaruh besar itu yang warna putih untuk pengisian ke aki ataupun ke kiprok ya. Kemudian jangan lupa kita cek juga kabel pulser ya, yang warna kuning leres biru. Nah kalau pulser cara ngeceknya kita gunakan tes pen DC seperti ini. Kalau pakai tes pen yang AC itu tidak bisa. Nah oke, setelah kita cek ada ya berkedip-kedip teman-teman. Kalau pakai lampu LED ataupun tes pen DC itu pulser aman. Jadi kita nggak bongkar spool ya. Kemudian kita cek ujung kabel ya, dari ujung kabel warna kuning dan warna putih kita gunakan tes pen AC seperti ini. Mau pakai DC bisa, mau pakai AC juga bisa. Nah ada ya, kedua kabel ini ada. Di bagian spool itu tidak ada masalah ya teman-teman. Nah karena nyala dua-duanya ya, dari ujung kabel putih dan kuning itu aman. Jadi kita nggak perlu bongkar spool, bukan dari spool masalah hilang pengapiannya. Jadi kita pasangkan lagi. Nah ini udah jelas tuh, bagus ya teman-teman tuh, mengkerlap tuh caang lampunya ya. Langsung kita colokin lagi, jadi nggak perlu kita cek kabelnya, spoolnya, jadi nggak perlu bongkar radiator, aman. Kemudian kita maju ke depan, kita ke bagian kiprok. Kita bisa gunakan tes pen DC ataupun tes pen AC, pokoknya bisa pakai bohlam, bisa pakai lampu LED. Nah perhatikan di sini di kiprok ada 4 buah kabel. Yang kita cek itu kabel yang warna putih ya. Itu berfungsi untuk pengisian. Nah berfungsi untuk pengisian, kita cek harus ada nyala ke sini ya. Itu terusan dari kabel spool yang tadi saya cek. Nah udah nyampe ya setrumnya ke sini. Kemudian oleh kiprok ya dikeluarkan ke warna kabel merah. Jadi arus AC yang dari spool diubah menjadi DC oleh kiprok. Nah kita bisa gunakan 2 buah tes pen ya, mau AC mau DC itu bisa saja ya. Pokoknya teman-teman gunakan salah satu tes pen tersebut. Kemudian di bagian kiprok itu ada 4 buah kabel ya. Ada hijau itu masanya kiprok, kemudian kuning itu untuk ke lampu penerangan ya, yang putih itu input kiprok ya, sedangkan yang warna merah output kiprok. Itu yang warna merah ke aki ataupun ke CDI langsung di cabang ya. Nah jadi tanpa aki hidup juga, ini akinya aki mati, ini motor bisa hidup karena ada kiprok ya. Jadi kiprok mengubah arus AC menjadi DC, dicabangkan, ada yang ke aki dan ada yang ke CDI. Nah setelah itu kita cek keluaran kiprok yang warna merah tadi ya. Nah harus ada lampu seperti ini, harus ada setrum. Nah ini nyambungnya nanti ke positif aki dan langsung ke CDI. Maka dari itu di sini kita cek bagian CDI-nya ya. Nah ini terusan dari kiprok nih yang warna merah hitam, ini keluaran aki ataupun kiprok ya setelah melalui kunci kontak. Nah seperti ini. Kita cek pulsernya dulu teman-teman. Cek pulsernya ya, di sini pakai tes pen DC nih, harus ada. Jadi yang wajib kita cek di bagian soket CDI ini pulser, kemudian positif aki dan masa CDI. Masa CDI harus nyambung dan sudah jelas masa CDI ini udah nyambung. Nah kemudian keluaran kabel warna merah hitam itu sudah ada ya, sudah ada arus ke CDI. Dan untuk pengecekan gunakan tes pennya mau AC mau DC. Nah kita coba dua-duanya ya. Nah seperti ini, jadi nyala, mau pakai bohlam mau pakai lampu LED itu nyala dua-duanya ya. Ini keluaran kontak ya, keluaran kiprok ataupun aki 12 volt nih. Kalau ada akinya nggak perlu diengkol, dicolokin kontak on aja, ini udah ada nyala lampu. Tapi kalau nggak ada aki ya harus diengkol. Kemudian kita cek keluaran CDI, kabel hitam leres kuning. Nah kita langsung jumper aja ke sini ke masa. Ketika kita engkol ataupun starter harus ada percikan seperti ini. Ini keluaran CDI. Tuh keluaran CDI ada ya. Tuh aman ya teman-teman. Ini dijamin udah ada pasti pengapiannya.
motor ini dicabak, nggak diapa-apain, nggak ada yang diganti, cuma dibongkar pasang soket sama saya, ini motor sudah bisa ada pengapiannya lagi. Saya juga heran, padahal nggak ada yang saya ganti. Saya cuma bongkar, pengecekan, nggak ada yang diganti. Tuh kabel dari busi langsung ada, ini dari koil nih, kabel dari koil langsung ada tuh. Ini kalau saya cabak pastinya trum teman-teman. Nah jadi urutannya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tidak ada pengapian, cek seperti yang saya tadi. Kalau misalkan dari salah satu tidak ada yang mengeluarkan arus, misalkan dari kiprok, ya ganti kiproknya. Kalau misalkan dari kiprok ada keterusan ke CDI, CDI tidak mengeluarkan ya, mengeluarkan arus ke koil, berarti CDI-nya mati. Setelah itu kalau misalkan dari CDI ada ke koil tapi tidak ada pengapian dari koil, berarti koilnya yang mati. Nah, seperti itu caranya. Kalau misalkan awal yang saya cek spoolnya tidak ada arus ataupun nyala lampunya yang saya tadi bilang, berarti spoolnya rusak. Kemudian pulsernya juga sama. Kalau pulser tidak mengeluarkan kerlap-kerlip sinyal, maka pulsernya yang rusak. Nah, setelah kita engkol-engkol, kita hidupkan, dan ternyata ini motor bisa langsung hidup teman-teman. Agak banjir motornya ya. Nah, oke, sekarang motor sudah bisa hidup. Nah, jadi urutan-urutan pengecekannya seperti itu teman-teman. Saya juga bingung ini. Bingungnya kenapa? Kan ini mogok hilang pengapian ya, hilang pengapian. Udah saya cek berkali-kali busi, gak ada pengapiannya. Ketika saya raba ataupun saya analisa, motor sekarang sudah bisa hidup kembali. Berarti kesimpulannya mungkin ada salah satu soket yang kendor. Nah, soket kendor juga bisa menghilangkan pengapian. Nah, ketika motor hidup ini, ketika saya cek pakai bohlam lagi, ini bagus. Cuman saya penasaran, kita cek ulang lagi. Nah, seperti ini. Saya untuk memastikan, takutnya mogok lagi di jalan ya, harus benar-benar pasti bahwasanya ini motor sudah bagus, tidak ada kendala di jalan apapun. Jadi kita cek ulang. Ini salah satunya mungkin dari spool itu, dari spool tapi bagus teman-teman, tuh ada ya. Dari ke ujung kabel merah dan warna kuning itu ada. Yang paling penting sih yang warna putih teman-teman. Warna putih itu yang sangat berpengaruh penting. Tapi bisa diakalin juga. Kalau misalkan lampu kabel kuning, kabel putih tidak mengeluarkan arus, bisa diganti sama kabel kuning lampu itu. Yang penting motor bisa jalan, ada pengisian ataupun ada arus, motor pun bisa hidup kembali. Ini di motor Vario 110 karburator ya teman-teman. Jadi seperti itulah pengalamannya. Mudah-mudahan untuk teman-teman pemula semuanya bisa dipahami dan bermanfaat.